Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir di siang ini di tanggal 7 Februari 2025. Tepatnya sekarang jam menunjukkan 13.44 WIB ya. Minggu ini tanggal 7 Februari ini itu adalah minggu pertama di awal bulan Februari ini, dan di sini juga pasti kita sudah akan bersiap-siap menghadapi NFP, dan di channel ini juga akan hadir dengan beberapa artikel yang terbaru yang sedang berkembang maupun purchasing atau transaksi kami yang di forum ini, di channel Forex Indo ini sebagai berikut ya. Dan di sini angka menunjukkan untuk harga emas paling tinggi hari ini yaitu di 2870.7 ya. Itu ada di tepatnya pada jam 10.04 ya. Kalau low-nya di 2857.8 itu tepatnya di pukul tadi jam 8 WIB ya. Dan ini adalah Bitcoin ya, agak melemah hari ini. Di high-nya ini 97.896 dan low-nya itu bertengger di 96.458 dan sekarang berjalan di 96.750, dan sekarang ini emas bertengger di 2862.5 ya, masih bertengger di atas 2850, masih bertengger di atas zona support ya. Oke. Dan seperti biasa sebelum dimulai jangan lupa memberi subscribe, like ataupun komentar di kolom komentar ya. Dan ini kita bisa lihat di mana ini kemarin low-nya itu sempat menyentuh pada level di 2834 ya, poin 1 ya. Ya, kalau kita beli di 2834.5. Sedangkan high-nya itu malam di 2865 ya. Dan low high-nya itu masih bertengger pada yang pagi hari ya. Dan kita bisa lihat ini halaman sebelah kanan ya. Di sini saya juga sudah mengupload di halaman kemarin ya, di mana high saya menyebut kalau memang range besar akan mencapai di 2882, tapi ini tidak tercapai. Low-nya itu mencapai di 2828, itu pun tidak mencapai ya. Jadi semuanya dia memakai range yang normal. Nah, apa itu range yang normal? Yang seperti yang kita lihat kemarin di halaman kemarin ya, di mana high saya mengatakan itu di 2873.34 ini sudah top ya. Bisa dilihat ini sudah top, tapi itu benar ya. Dan low-nya itu mencapai di 2833 sampai dengan 2838 ya. Itu pun tercapai. Kalau Anda membeli di sana pasti untung besar itu. Dengan catatan kemarin itu Fed sudah mengumumkan itu suku bunganya 1 minggu ya, telah mencapai angka 1 minggu ya. Dan saya memprediksi kemarin dengan catatan syaratnya kalau harga emas di pukul jam 15 WIB pukul 3 itu kalau di bawah permainan 2860 itu 2838 sampai dengan 2835 itu jelas kelihatan ya. Tapi berhasil semua. Bagaimana dengan kalian itu?
Dan ini ada berita yang kemarin, yaitu tepatnya pukul 5.50 ya, di mana harga emas berhenti ya, atau stuck di sana sebelum beranjak ada perubahan ya. Lalu ini isi beritanya, di mana emas telah mencapai di 2882 ya. Ya. Dan ini secara teknis juga masih menunggu non-farm payroll yang akan diluncurkan hari ini. Silakan kalian membacanya dengan perlahan-perlahan dengan seksama, karena ini penting. RSI juga mentembus indikator 70 ya. Jadi fokusnya mereka pada hari ini yaitu non-farm payroll yang akan diumumkan pada jam 20.30 WIB ya. Dan ini purchasing saya yang pertama menghadapi UK rate ya, dimana saya melakukan aksi sudah sell dulu pada pukul 18.42. Sedangkan itu berita akan diluncurkan pukul jam 7. Tapi jam 6.42 saya sudah masuk ya. Dan ini setelah diumumkan, benar itu dia punya suku bunganya turun 0,5 ya. 0,25 itu pada jam 7 ya. Jam 7. Dan ini yaitu detik-detik menjelang jobless claim ya. Harganya tidak beranjak, di situ aja naik sedikit lalu turun, naik. Sepertinya tidak ada perlawanan, tidak ada kekuatan apa-apa. Ya. Dan ini adalah yang tadi suku bunga Bank of England itu menurunkan suku bunganya ya. Lalu ini adalah isi beritanya. Ya, dari 4,75 menjadi 4,5 ya. Jadi mereka berharap dengan adanya penurunan suku bunga ini diharapkan perekonomian bisa lebih cepat maju ya. Itu, dan saya rasa ini juga ada tekanan politik bahwa Amerika tetap maunya bunganya tinggi. Kalau dia menurunkan suku bunga, berarti kan hanya spreadnya tetap aja sama. Tapi kalau dia stay tetap Amerika di atas, nggak ada pemotongan suku bunga, sedangkan yang lain-lain sudah memotongnya, berarti bunga Amerika paling tinggi daripada mereka memotong suku bunganya. Nah, ini dia yang lebih penting. Tadi pada jam 6 saya sudah melakukan short ya. Sekarang malah saya tambah. Padahal di sini saya sudah profit $92. Bukan saya mengambil, saya malah ini tambah lagi. Tepatnya pada jam 21.30. Ya. Aneh kan buat kalian. Harusnya take profit, malah saya tambah sell. Angkanya makin rendah. Nah, ini ada satu lagi. Pada jam 21.55 saya aksi lagi dengan posisi short, posisi sell dengan harga yang lebih rendah lagi. Ya. 21.55. Karena saya mengharapkan dengan posisi ini saya bisa take profit di angka 2835 sampai dengan 38. Makanya saya short lagi. Spreadnya besar, 49 ke
40.38, nah, lumayan 10 poin. Nah, saat ini baru setengah jam saya sudah take profit semua di 2841. Nah, aneh kan? Dimana orang take profit, saya malah sell lagi. Nah, baru setengah jam lagi, harganya muncul berbalik naik lagi. Saya sell lagi. Ya, sell again. Di 2846. Karena fluktuasinya cepat sekali, itu dari 2834 menuju ke 46. Berarti ada selisihnya 12 poin, gapnya itu jauh sekali dengan angka setengah jam ini. Ya, itu bisa dilihat 22.23. 2223. Sedangkan ini 2202 saya take profitnya. 23 kurangi 2 berarti hanya selisih 21 menit. Saya sell lagi. Tapi namanya dia membandel, dia malah naik lagi ini. Ya, saya sell lagi. Ya. 2852. Ya, saya averaging. Oke. 23.20. Sedangkan ini 22.20. Selang 1 jam. Berarti selama 1 jam ini angkanya nggak mau turun. Bertengger di 2850. Tik-tok, tik-tok di sana. Nah, di sana bukan apa-apa lagi, bukan technical, insting yang bermain. Nah, apa tindakan kita kalau sudah begini? 1 jam kita sell lagi, harga masih stuck di sana. Akhirnya saya take profit yang saya punya di 52, saya take profit di 50, saya locking dulu. Ya, jadi saya ulangin. Ya, saya take dulu ya. Udah take di 50, saya berbalik locking. Cari aman. Amannya supaya apa? Karena saya juga sudah mengetahui hari ini, yaitu hari Jumat, ada non-farm payroll. Saya bisa pasang stop order. Nah, itu maknanya. Ya, paham ya? Semuanya biru semua saya. Nah, yang tadi saya mengatakan itu insting yang bermain, jadi bukannya apa, technical apa segala macam. Kita perbandingan aja. Ini harga emas menuju ke atas. Ya, secara datar perlahan. Tapinya ini silver, ini menggila, meruncing. Ya. Saya hapus, saya ulangin. Ya, ini mendatar ya. Kita bisa lihat. Sedangkan ini meruncing. Ya. Oke. Jelas ya? Nah, ini pagi ini ada berita dari Citibank di mana pada spekulan di sana melihat angka emas ini bisa mencapai angka 3.000, yaitu pada pukul 4.17 menit. Berarti jam 4 subuh tadi. Ya, isi beritanya sebagai berikut. Ya, mencapai 3.000. Tapi ya ujung-ujungnya masih menantikan nanti malam non-farm payroll diakibatkan karena agresifnya Presiden Amerika Donald Trump mengenai polisi yang tidak menentu mengenai tarif yang apa yang dimaksud. Apakah itu tarif pajak, tarif apa? Itu masih belum ada kejelasan.
Jadi semua traders itu masih masih bimbang daripada mengambil ini resiko. Mereka mengambil dengan cara tindakan membeli emas agar dia punya inventarisnya tidak hilang, tetap equal ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya bicarakan, insting. Coba diperhatikan, itu dari kemarin, dari signal semuanya melihat itu angkanya turun ya. Itu dari pukul 17, 21, 23, pukul 4 subuh, pukul 6 subuh. Lalu pada pukul 8.29 baru mengatakan signal itu bisa naik harganya. Nah itu. Jadi mereka punya signal itu boleh kata terlambat, hampir dari feeling saya itu 8 jam ya. Saya waktu locking itu jam 12, sedangkan ini signal ini muncul pukul 8. Jadi kalau kalian melihat dari signal itu munculnya jam 8, sedangkan aksi kalian itu tadi malam. Jadi spreadnya tinggi sekali, di mana Anda harusnya bisa membeli pada saat di 28.50-an. Sekarang harganya udah mencapai di 28.60-an. Nah, itu resiko dari signal. Dan ini ada yang terbaru, yaitu diterbitkan barusan ini, yaitu harga emas masih bertengger ke-6 kalinya ya. Itu pada pukul 12.34 barusan ya. Itu masih menunggu dari non-farm payroll ya. Itu bisa dibaca beritanya ya. Harga emas sudah naik 2% minggu ini. Palladiumnya turun minggu ini. Dan non-farm payroll akan diluncurkan pukul 13.30 GMT, yaitu 20.30 WIB ya, nanti malam. Dan ini data-data atau analis-analis yang memperkirakan. Jadi semua ini beranjak pada non-farm payroll. Dan baru-baru minggu ini itu Cina mengajukan protes kepada Amerika di WTO ya, mengenai tarif Amerika, dan target dari Goldman Sachs itu tetap di angka 3.000 per troy ounce untuk emas ya. Ini juga masih menunggu ya dari non-farm payroll. Oke. Dan ini adalah signal yang paling baru ya. Itu masih mengatakan naik ya. Itu pada pukul 10.39 ya. Dan ini yang tadi pagi baru ya, 8.29 baru muncul naik angkanya. Nah, diperkirakan angka-angkanya itu bisa mencapai, ini perhitungan mereka pada pukul 10.39, yaitu pertama akan dicapai di 2882, lalu 2890, lalu 2900. Sedangkan untuk supportnya ada di 2854 ya, lalu 2843, 2834. Tapi dengan angka-angka ini saat berjalan sekarang di 2860, mereka masih posisi lebih banyak membeli daripada menjual.
Lalu agenda apa yang akan keluar, dan ini posisi saya sampai detik ini ya, di mana ada sell 0,1, buy-nya 0,2. Saya belum ambil action. Saya akan menanti dulu sebentar. Lalu ini adalah agenda dari mereka ya, United States ya. Itu pertama adalah non-farm payroll ya, yang akan diluncurkan nanti malam ya, 20.30, dan ini perkiraannya dari 256.000 menjadi 208. Dan apabila ini angkanya ini turun, ini otomatis ya, melihat angka ini turun, otomatis angkanya harga emas akan naik ya. Gold akan naik ya, kalau munculnya 208 ya, jelas ya, dari 256 ke 208. Lalu ini yang tidak kalah penting dan serunya ini, itu adalah Fed Governor Bowman akan berpidato lagi pada pukul 21.25. Dan satu lagi, Michigan current condition ya, itu di sini semua. Sebentar saya perbesar ya. Ini adalah Fed, ini saya belum kurungin ya. Nah, masih jeda. Oke, bisa dilihat Fed Governor Bowman akan berpidato, dan sudah saya katakan kemarin waktu dia pidato, umumnya itu setiap pidato itu harga emas turun, nilai dolarnya naik. Dan itu kan terbukti kemarin saya waktu sell. Dan ini tidak kalah penting ya, akan jam 10 ya, Michigan Consumer Sentiment. Apa itu? Yaitu indikator ekonomi yang mengukur tingkat kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan harapan mereka terhadap kondisi ekonomi di masa mendatang. Ya. Itu saja. Dan analis dari saya bisa nanti kita perbesar ya. Oke, dan ini sudah jelas ya. Seperti biasa, saya akan foto 2 kali ya. Dan ini kita akan lihat ini di mana ini never back ya, never back. Kalau dilihat angka begini, saya rasa kalau kita bicara range-nya besar ya, itu kemungkinan ini saya rasa tidak masuk akal. Tapi ya apa mau dikata, namanya kita spekulan, dan secara matematis ya, itu ada di, saya rasa untuk range yang besar ya. Range yang besar itu saya lihat ada 2 kemungkinan. Pertama itu ya akan mencapai yang paling tinggi 29 15 sampai dengan 18. Kalau dia nggak di sana, dia bisa ada di sini 88 sampai dengan 95. Sedangkan untuk low-nya ya, saya melihat itu ya,
itu bisa kencang kalau dia main yang besar ini ya. Main yang besar itu bukannya tidak mungkin dia akan mencapai, bentar saya ganti penanya dulu, dia akan mencapai di 28 08 sampai dengan 2812. Itu range yang besar sekali menghadapi H1 ini. Kalau dia mencapai yang range yang agak kecilan itu bisa mencapai di 28, 25 sampai dengan 20. Ya. Itu karena apa? Saya bisa mengatakan range yang besar ini ada dua kemungkinan. Karena yang tadi saya sudah ulas, begitu ada NFP keluar, dia sebentar lagi ada Fed Governor Bowman mau pidato, satu lagi adalah Michigan current condition. Makanya itu saya lihat ini harganya bolak-balik. Jadi berhati-hati, ini range-nya saya rasa besar sekali ya. Tapi intinya itu penutupannya atau last price-nya ya. Menurut pengamatan saya itu di kisaran di 2850 itu. Nah, kalau ini kita bicara range yang normatif ya. Range normatif itu high saya bisa mengatakan di 28, sekarang di 2860, mungkin high-nya di 2878 ya. Saya rasa enggak lah, mungkin di 75. 875 sampai dengan 85. Itu akan muncul pas at NFP ya. NFP ya. Lalu untuk low-nya saya rasa di 28 itu 48 sampai dengan 43. Itu perkiraan yang normal. Ya, itu jelas ya, teman-teman ya. Jadi berilah subscribe, like atau komen di kolom komentar yang tersedia sebelum kita menutup acara di channel ini. Selamat siang para traders, selamat menjalankan aktivitas kalian semua maupun purchasing ataupun transaksi Anda sekalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian semua sebelum melakukan purchasing ataupun aktivitas. Salam cuan, always profit, dan saya akan kembali di channel ini tepatnya hari Minggu ya, tanggal 9 Februari 2025. Selamat siang guys, selamat weekend bersama keluarga. Oke.